tentang apa arti pentingnya gigi palsu dan di mana tempat pembuatan gigi palsu yang semestinya. Saya hanya boleh mengerjakan yang langsung kemarin itu yang gigi tiruan lepasan dengan tidak menutup sisa akar gigi. Itu di luar itu tidak boleh, tidak bisa dan tidak boleh. Itu bukan cuma saya, seluruh tukang gigi di Indonesia. Kalau kita bicara Permenkes, kewenangannya hanya mencetak, membuat dan memasang gigi tiruan lepasan dengan bahan head curing dengan tidak menutup sisa akar gigi. Jumpa lagi bersama saya Ratika Anggraini dan rekan saya Mela Idwar dalam program Batam Pos mencari cuan. Nah Mel, kali ini kita udah berada di Ruko Villa Hanglekir Blok DD2. Benar, tepatnya di Budi Dental Lab dan Galeri. Berarti itu adalah tempat khusus untuk pembuatan gigi-gigi. Nah, itu kebutuhannya bukan cuma buat bunda-bunda nih kayaknya, dan bukan cuma buat oma-opa, mungkin bisa semua untuk yang membutuhkan ya. Benar-benar, semua kalangan itu sebenarnya bisa banget di agar sini. kita tetap bisa senyum, cantik, manis, senyum menawan loh, ya. Benar sekali. Ya udah, kita nggak usah lama-lama nih ngobrolnya. Langsung aja kita tanya-tanya sama ownernya. Benar sekali. Ya, halo Pak Budi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ya, berarti benar nih Pak, ini Pak Budi Dental, berarti namanya Pak Budi nih. Betul, nama saya sendiri itu. Iya, Masya Allah. Pak, ini kita penasaran nih, boleh ceritain nggak Pak latar belakang Pak Budi sendiri gitu untuk membangun bisnis ini, kan pasti punya kalian khusus ya Pak ya? Iya. Boleh Pak diceritain Pak? Boleh. Jadi sebelumnya terima kasih ya atas kunjungan ini mbak-mbak yang cantik sama mas-mas ini dari mana ini apa? UMKM Batam Pos atau apa ini? Ya, UMKM Batam Pos. Batam Pos UMKM cari cuan. Batam Pos UMKM mencari cuan. Alhamdulillah. Jadi beliau-beliau satu tim terima kasih hadir di tempat kami, mau mungkin seputaran apa sih gigi palsu itu, apa sih UMKM tentang gigi palsu itu kan kurang lebih seperti itu. Banyak orang yang belum teredukasi ya. Ya. Jadi terima kasih. Saya juga mungkin sedikit banyak nanti numpang untuk saya bisa mengedukasi masyarakat tentang apa arti pentingnya gigi palsu dan di mana tempat pembuatan gigi palsu yang semestinya, kan kurang lebih seperti itu. Jadi saya cerita dulu bahwa saya dulu sekolahnya itu setelah lulus SMA saya di Bandar Lampung, saya ke Jakarta di Departemen Kesehatan ada jurusan namanya Sekolah Pengatur Teknik Gigi. Jadi disitulah ada sekolah khusus ada gitu ya, sekolahnya. Saat saya masih di D1 ya, Sekolah Pengatur Teknik Gigi, meskipun saat ini sekolah itu sudah menjadi akademi. Sudah lama sih, sudah lama menjadi akademi. Pak, sejak kapan tuh Pak Bapak memulai bisnis ini gitu? Itu kan setelah selesai pendidikan, terus Bapak memulai bisnis ini tuh dari tahun berapa Pak? Saya lulus tahun 97. Setelah itu saya sempat ikut laboratorium besar di Jakarta, tidak lama. Terus saya merantau ke Batam juga. Ya meskipun backgroundku dari sekolah pengatur teknik gigi, tapi jalan orang nggak ada yang tahu. Ternyata saya harus kerja dulu di tukang gigi waktu itu di salah satu salah satu tukang gigi di Batam. Cukup lama saya di situ. Untuk setelah itu saya ditarik ke laboratorium gigi besar di Singapura. Waktu itu hampir 2 tahun ya. Di sanalah saya digembleng, saya belajar dengan teknisi-teknisi gigi di Filipina, dari Jepang, dari mana, di sanalah saya belajar sampai ya singkat cerita saya selanjutnya mencoba memberanikan diri membuka di Batam, tentu dari kecil-kecilan, kurang lebih begitu. Tahun berapa itu Pak? Sekitar tahun mungkin 2000, saya mulai buka sendiri di kisaran 2003-2004 ya. Sekitar itu. Itu sudah ada karyawannya atau masih Bapak sendiri? Belum, masih sendiri dan saya harus dan saya harus kerja sampai jam jam 3 kadang-kadang subuh.
jam 4 subuh gitu. Iya, Iya. sampai bertahan sampai sekarang. Iya, sekarang kalau boleh tahu karyawannya udah berapa Bapak? Ada 20 orang. Luar biasa dari sendiri. Dan 4 di antara 20 itu memang dari Akademi Teknik Gigi. Jadi kita punya karyawan juga yang untuk apa ya? Bener-bener emang punya Basic. ilmu, Iya, ya, punya punya basic ilmu. Itu ada 4 orang yang dari Akademi Teknik Gigi dan yang lain memang kita ajarin pure dari nol. Iya, benar. Berarti kualitas dari Budi Dental Galeri ini benar-benar Nggak kaleng-kaleng. nggak kaleng-kaleng dan Insya Allah. meyakinkan karena ilmu yang Benar. didapat dan Insya Allah. tim yang mengerjakan juga itu benar-benar yang udah mempunyai keahlian khusus Ya, ya Pak Budi ya. ya, Masya gitu. Allah. Jadi Benar. Kalau boleh tahu Pak, bahannya itu dari apa sih bikin gigi palsu itu? gigi palsu ya. Gigi palsu itu materialnya ada yang resin akrilik, terus ada yang nilon termoplastik gitu. Ada yang material porselen, ada ya kromium kobal gitu. Jadi banyak jenis. Jadi Yang kualitasnya beda bahan, beda harga dong pastinya. Beda bahan, beda harga. Kalau yang paling Kualitasnya murah yang paling- itu bahannya berapa, harganya berapa, boleh di-spill? boleh di-spill Pak sekalian promosi kita. Iya. Itu kalau karena posisinya gini ya, karena saya kan pekerjaan itu terima pekerjaan dari dokter gigi di Batam dan di Sumatera gitu kan, dan sampai sekarang saya juga pegang dari laboratorium gigi Singapura, itu langganan dokter gigi hampir 800 mungkin kurang lebih ya, dokter gigi Singapura itu kita yang mengerjakan. Jadi kalau saya bicara harga mungkin di lapangannya mereka beda-beda. Kadang-kadang fasilitas rumah sakitnya juga beda-beda, tentu ada yang murah, ada yang Berarti tinggi. Pak Budi ini Kalau kerjasama juga dengan tapi range harganya rata-rata dari berapa ke berapa Iya, yang boleh termahal? di-spill. Kurang lebih ya, kurang Kurang lebih itu berarti kan kalau misalnya mereka jual 600, saya sebutkan angka 200 kan kurangnya 400 kan gitu. Jadi aku nggak salah juga gitu kan. Jadi kurang lebih itu mungkin kalau yang akrilik di ring-ring naik turun 250-300 mungkin ya Satu gigi. ke pasien. Tapi tentu ada yang rumah sakit atau tempat dengan fasilitas yang bagus tentu kan. itu kalau yang Ada kerjasama sama beda. rumah sakit ya Pak ya. Tapi kalau customer-nya yang datang Lokal? sendiri ke sini, Ya, iya. Di atas Saya 150. juga mengerjakan yang pasien langsung, tapi ada batasan-batasan. Saya hanya boleh mengerjakan yang langsung kemari itu yang gigi tiruan lepasan dengan tidak menutup sisa akar gigi. Itu top. Oh, Di luar itu tidak boleh. tidak bisa dan tidak boleh. Itu bukan cuma saya, seluruh tukang gigi di Indonesia kalau kita bicara Permenkes, kewenangannya hanya mencetak, membuat dan memasang gigi tiruan lepasan dengan bahan head curing dengan tidak menutup sisa akar gigi. Kalau untuk gigi tiruan yang kayak gitu tuh kan biasanya lansia ya Pak yang banyak yang pakai ya. Belum tentu, Belum Mbak. tentu, banyak Belum juga tentu. Pak ini yang sekarang ini. kayaknya yang Iya. umuran Iya Pak, dari umur berapa biasanya Pak yang Ya, datang ke kadang-kadang sini mengeluh? kadang-kadang ada yang 20 tahun juga sudah ompong 4-6 orang gitu ya. mungkin ini ya faktor apa kebiasaan ya faktor ini ya. Ya, bisa jadi ya ada yang bilang air, ada yang bilang apa, tapi kan itu saya juga nggak kompetensi untuk, oh apa karena air sih kan kira-kira seperti itu. benar, Dilayani, benar. Mel. Iya. Mau umur. Berarti Pak, kalau boleh tahu nih, sehari itu pasien bisa berapa banyak tuh Pak? Kalau pesanan dari dokter rumah sakit mungkin sehari kita ngerjakan sekitar 50 ke 60 case ya. Banyak juga ya. Tapi kalau pasien yang langsung ke sini ya paling 3 ke 4 lah kurang. Ke 5 itu udah paling banyak itu. Terus tingkat ketahanan gigi palsu itu biasanya berapa lama ini Pak? Normal ya. Iya, normalnya tuh Karena kalau berapa kita lama? bicara ketahanan ini gigi asli juga kan ada yang muda ompong, ada yang tua masih kuat gitu. Benar. Ya, tapi kalau kita bicara standar semestinya kurang lebih 2-3 tahun deh. 2-3 tahun. Ketahanannya ya. Ya, itu kelas paling standar ya, semestinya gitu. Berarti ada cara perawatan juga ya Pak ya? Ada. Gigi palsu itu Ada. juga harus dirawat. Bagaimana cara merawatnya Pak? Kalau Misalnya gigi palsu? gini, ya jadi banyak orang yang tidak tahu gigi palsu itu digosok dengan pasta gigi. Padahal setahu saya pasta gigi itu diperuntukkan untuk gigi asli, tidak nggak boleh untuk ya, Pak, gigi ya? palsu. Boleh, tapi cepat aus Oh, makanya gigi palsunya. Atau gimana nih? Yang paling gampang di pasaran itu ada
pembersih gigi itu cleanser gigi palsu itu di pasaran ada. Oh, ada. Ada bentuknya tablet biasanya, itu nanti direndamkan, gigi palsu direndamkan di situ. Itu ini banyak pengguna gigi palsu, mungkin mereka kan mungkin habis sekalian sikat gigi, terus mereka langsung sikat. Nah itu ternyata penggunanya itu salah. Salah ya Pak ya. Mungkin edukasi benar itu penting banget. Ya, memang harus. Atau ada juga pembersih yang beredar di pasaran gitu kan, yang memang dia biasa untuk membersihkan sayur, membersihkan buah, lebih baik pakai itu. Pembersih itu bisa digunakan untuk setiap hari atau seminggu 2 kali aja? Setiap hari lebih bagus. Boleh. Kayak kebersihannya. Ya kalau sehari-hari sih mungkin dikocor air, sikat pelan, pasang balik. Terus seminggu sekali rendamkan poliden itu. Pertama sterilnya dapat, kedua sisa-sisa makanan yang menempel dia akan lepas. Nah, Pak Budi, kalau seandainya ada pasiennya, biasa kan dia buat gigi palsu, untuk proses pembuatannya itu berapa lama, Pak? Untuk proses pembuatannya sebetulnya gini, ada yang 1 kali cetak dan langsung pasang. Itu untuk pasien-pasien yang biasanya ompongnya nggak banyak ya. Maksudnya 1 kali cetak? Ya, sekali datang cetak, nanti selang 2-3 hari datang lagi pasang, gitu. Tapi ada pasien-pasien yang dengan ompong banyak, itu kita biasanya harus sampai 4 kali datang. Kenapa gitu Pak? Harus butuh ada waktu sampai ya, misalnya gini, di datang yang pertama itu dilakukan pencetakan atau duplikat rahang ya, memindahkan bentuk rahang si pasien itu keluar gitu, dalam bentuk ya semacam semen lah gitu. Nah yang kedua kan tentu harus diukur tinggi gigitan, kalau bahasa di kedokteran itu dimensi vertikal atau istirahat fisiologis. Nah supaya jadi gigi palsunya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu nyaman untuk pengguna ya Pak? Nyaman. Kurang lebih sama dengan gigi aslinya saat dulu masih ada. Nah kita harus bisa membayangkan itu. Nah yang ketiga, proses ketiganya ini gigi ini sudah jadi, sudah kelihatan. Dipasangkan di mulut sudah kelihatan, tapi unsur merah platnya itu masih lilin. Jadi belum jadi. Andaikan saat dipasang warnanya nggak matching sama gigi bawah, ukuran giginya kebesaran, masih maju, masih monyong, protrusif, itu masih bisa dibetulkan. Berarti dibuat semaksimal mungkin ya? Iya. Berarti ada garansi nggak Pak? Maksudnya dari setelah proses pembuatan itu dari pasiennya ada garansi nggak kalau misalnya terjadi patah, itu berapa lama garansi? Boleh? Saya teruskan yang tadi dulu. Boleh Pak. Jadi tadi proses ketiga. Nah setelah oke semua, baru pola malam lilin itu dirubah ke akrilik, barulah proses keempat itu gigi palsu siap untuk digunakan. Gitu. Ada beberapa tahap yang ya. harus dilalui ya, sehingga menghasilkan gigi yang bagus, ya. Kualitasnya juga oke, ya. pasiennya juga nyaman menggunakan. Ya. Berarti bunda-bunda itu nggak perlu ragu lagi yang membutuhkan gigi tiruan, ya gigi palsu. Langsung aja ke Budi Dental di Ruko Legenda Malaka, Villa Hangukir, Blok DD2 ya Pak Budi ya. Gampang kok nyarinya. Ya, sebetulnya tidak harus langsung ke sini juga. Jadi monggo bisa juga datang ke dokter gigi atau rumah sakit di situ juga ada dokter giginya, bisa juga melakukan pencetakan dan analisanya di rumah sakit atau di dokter gigi. Nanti baru dari rumah sakit nanti biasanya mengarahkan ke karena kan kadang-kadang ada juga yang mempunyai fasilitas pembiayaan yang kalau di rumah sakit gitu kan. Kadang-kadang ada asuransi begitu mungkin. Jadi boleh langsung ke Budi Dental khusus untuk pembuatan gigi tiruan lepasan, tapi boleh juga ke rumah sakit, ke dokter gigi gitu kan, kurang lebih begitu. Sebetulnya kalau gigi tiruan lepasan boleh juga ke tukang gigi, tapi kita harus pandai mencermati tukang gigi yang seperti apa yang kita boleh masuk gitu. Sesuai kebutuhan, dan sekarang ini banyak yang iming-imingnya harganya lebih murah. Betul. Sehingga menghasilkan kualitas yang nggak maksimal dan takutnya berakibat ke gigi-gigi yang masih bagus gitu ya kan Pak? Ya, dan saya harus sampaikan di sini mungkin pesan ya buat masyarakat bahwa tukang gigi itu kewenangannya itu hanya mencetak, membuat dan memasang gigi tiruan sebagian dan atau lengkap lepasan dengan bahan head curing akrilik dengan tidak menutup sisa akar gigi.
Dan itu tertuang di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014. Gitu. Kewenangan hanya itu. Kalau di luar itu bukan kewenangan tukang gigi. Itu Makanya mestinya harus ke dokter gigi. Ya, Satu. Kenapa saya bisa menjelaskan? Karena saya memberi pelatihan, pembinaan, dan training kepada tukang gigi seluruh Indonesia. Biasa Udah banget. paling benar Ya. nih, Masya Allah. Jadi apa sih edukasi yang saya lakukan ke tukang gigi? Satu, kewenanganmu hanya mencetak, membuat, dan memasang gigi tiruan lengkap dan atau sebagian lepasan dengan tidak menutup sisa akar gigi. Yang kedua, kalian tidak boleh mengerjakan di luar kewenangan itu. Yang ketiga, tentu perizinan harus diurus ya. Ya, legalitas dari pemerintah harus diurus. Dan yang keempat, ini lebih penting, saya menyarankan kepada tukang gigi itu supaya generasi selanjutnya itu jadi generasi yang lebih baik. Silahkan dimasukkan ke Akademi Teknik Gigi, atau perawat gigi, atau dokter gigi. Jadi itu yang selalu saya sampaikan saat saya memberi pelatihan mereka di mana-mana. Kalau perawat itu ada spesialis khusus untuk gigi juga ya Pak ya? Apa itu? Kalau perawat? Kalau perawat gigi itu saya bisa salah, tapi mungkin ya perawat gigi itu kan kewenangan atau kompetensinya tentu punya tersendiri. Mungkin misalnya mungkin saya bisa salah ya, kalau yang perawat gigi itu misalnya satu dia jadi asisten untuk membantu dokter gigi. Tapi kayaknya kalau yang dari akademi itu perawat itu boleh mungkin cabut dengan stadium goyang berapa dan hanya dengan akar tunggal misalnya seperti itu. Ada batasannya. Ya, tambal tanpa perawatan misalnya seperti itu gitu. Jadi ada batasan-batasan kompetensi dari pendidikannya begitu sampai di organisasi profesinya, peraturan pemerintahnya seperti itu. Apa suka dan duka Bapak dari awal kemarin Ya, merintis sendiri dari sendiri. 2003-2004 Sampai sampai sekarang punya. alhamdulillah sekarang rukonya udah luar biasa. Ya. Udah Sudah kerjasama banyak dengan banyak rumah sakit Dan juga dan tentunya nggak banyak hanya pasien yang udah dan nggak Alhamdulillah. hanya di Indonesia, Alhamdulillah. ternyata juga udah ke Boleh negeri ceritain nggak, sebelah. Pak, suka Apa dukanya suka ini? dukanya? Suka duka yang lucu boleh? Boleh banget Pak, boleh banget. Jadi kalau suka duka yang lucu nih begini, saya kerja di rumah saya di Legenda Bali, di rumah saya biasa kerja itu sampai jam 2, jam 3 malam gitu biasanya. Nah itu biasanya kan ada security perumahan yang ya selalu ngawani saya sambil ya bikin kopi lah, masak mie gitu. Sekali waktu yang namanya kerja tukang gigi itu kan di depan itu selalu ada api. Untuk manaskan lilin, untuk nyusun gigi. Oh iya benar. Lah aku ini disangka ngepet di situ. Gitu. Nah ini real gitu. Nggak, takutnya yang masih teringat dengan kisah itu, Mel, yang mikir gini, ini Pak Budi udah punya Nah itu security itu bertanya, Pak ini, nah kira-kira ngarahnya ke situ lah. Nah itu ya. Tapi alhamdulillah sekarang kalau saya disangka ngepet untuk UMKM cari cuan, akhirnya lilinnya itu sekarang di atas itu ada 20 lilin. Lilinnya nggak hanya malam hari. Lilinnya hidup dari pagi sampai malam. Iya, ya karena kan? banyak satu hari bisa sampai Iya, 50 tadi Bapak ceritanya kan. Berarti Pak Budi juga bukan cuma mengutamakan bisnisnya, Iya. tapi Pak Budi juga Kualitasnya dan benar. Kualitasnya. Izin usahanya juga pasti ada. Izin usahanya juga ada. Jadi ya bolehlah kita emang referensiin ke Budi Dental ya. Dan saat saya memberi pelatihan tukang gigi seluruh Indonesia bekerja sama dengan DPP STGI, Serikat Tukang Gigi Indonesia, saya tidak menarik biaya Rp1 pun. Semata-mata supaya masyarakat dapat gigi palsu dengan hasil yang lebih baik lewat tangan para tukang gigi. Karena tukang gigi ini kan di lapangan dia berdasar hanya keturunan. Jadi nggak ada yang meluluskan, nggak ada yang menstandarkan, nggak ada. Saya terpanggil untuk menstandarkan mereka gitu, supaya karena ini ada kejadian pribadi, kasus yang menimpa ibu saya tidak terulang. Kalau boleh cerita sedikit, apa kasus yang Bapak maksud? Ya pasang di gigi palsu, di tukang gigi yang keliling, giginya dilemati dan akhirnya bengkak. Oh iya. Tapi itu kasus lama. Dan Iya, itulah iya, yang iya. menjadikan saya terucap, insya Allah kalau Tuhan kasih jalan, saya akan benahi. Berarti termotivasi ya. Iya, Berarti iya, benar. dengan niat yang tulus Ya. dan
niat yang mulia. Ya Pak Budi itu bukan hanya ya tadi kita bilang bukan hanya sekedar bisnis. Jadi Pak Budi itu memang membantu ya yang membutuhkan ya. Yang kita sekarang juga kita sama-sama tahu bukan hanya kalangan yang usianya udah lanjut usia, tapi yang muda-muda juga sekarang banyak. Ya suka dukanya kan namanya saya mengambil peran di situ, suka dukanya kan banyak yang tidak tahu apa yang kita lakukan. Nah saat tidak tahu kenapa tukang gigi diajarin segala macam, kurang lebih seperti itu. Saya membantu masyarakat, membantu Kementerian Kesehatan dan membantu dokter gigi. Karena di dalam saya sambilan itu menyampaikan yang boleh, yang tidak boleh, gitu. Itu sambil menyampaikan itu, sambil menyarankan anaknya sekolahkan ke tekniker atau perawat atau dokter gigi. Jadi tidak semata-mata mengajari aja, tidak di situ. Dokter, berarti udah boleh nih dibilang sebut dokter semi dokter Budi? Bukan. Ini kita edukasi nih Pak, terima kasih banyak. Ada lagi nggak? Penasaran nggak sih? Satu lagi boleh Pak, penghargaan dari mana aja yang udah Bapak dapat perjalanan jauh? Karena Bapak kan udah bilang nih, saya sudah mengedukasi sini. Penghargaan juga banyak dong. Iya. 2023 itu perjalanannya cukup panjang kan Pak. Iya. Jadi mungkin prestasi penghargaan yang kami udah lihat. Saya tadi lihat tadi kan banyak nih penghargaan. Ya, jadi saya pernah dapat piala itu di Batam Post Entrepreneur. Luar biasa tahun 2012 ya Pak. Pak Dahlan Iskan gitu ya. Jadi itu luar biasa. Itu luar biasa, itu kebanggaan saya sampai sekarang. Dan saya ketemu Pak Dahlan untuk minta izin Pak, foto saya pasang waktu itu di gantungan kunci. Izinkan Mas. Tapi penghargaan terbesar bagi saya saat murid-murid saya tukang gigi betul-betul meninggalkan kebiasaan lamanya, betul-betul memberikan yang terbaik buat masyarakat, menurut saya itu penghargaan terbesar gitu. Kurang lebih seperti itu. Karena saya ini bingung, saya ini berdiri di sisi tukang gigi, di sisi tekniker gigi, di sisi dokter gigi. Kita berdiri jadi harus sangat menyikapinya dengan lebih bijak lah, kurang lebih seperti itu. Nah Bunda-Bunda, kita rehat sejenak, nanti kita lanjut ngobrol lagi dengan Pak Budi seputaran tentang gigi palsu. Nah Pak, boleh nggak sih cerita tentang suka duka perizinan sampai berdirinya Budi Dental Lab and Care? Pernah ada kendala nggak Pak selama bisnis? Jadi ya kalau perizinan ini kadang-kadang Indonesia berubah-ubah ya. Kalau dulu pakai PTSP, sekarang pakai apa? NIB ya, NIB. Kita selalu mengikuti itu. Tapi ada beberapa perizinan memang yang mungkin pemerintah belum tahu atau belum apa, misalnya tentang perizinan karyawanku yang dari Akademi Teknik Gigi, mestinya kan punya semacam surat izin praktek atau surat izin kerja. Nah itu di PTSP Batam mungkin sepertinya nampaknya perdanya belum ada. Satu itu kalau di sisi tekniker. Di sisi yang kedua untuk tukang gigi. Tukang gigi itu dulu pernah ada izin dan saya pernah nyambung izin juga sampai 2 kali, tapi 2021 itu di PTSP itu juga jadi nggak ada lagi gitu. Jadi kadang-kadang ya kebetulan ketua dan pengurus juga lagi menyampaikan lagi itu ke Dinas Kesehatan ya di Sekupang itu. Jadi mudah-mudahan segera ada titik apa ya lebih terangnya. Jadi kan kita juga meskipun punya izin lama kan saya punya tanggung jawab untuk mengupdate. Iya, mengikuti terus. Tapi juga semoga pemerintah mendengar, dan tapi saya sampaikan tukang gigi untuk mengurus izin itu tidak semua yang memenuhi syarat dan ketentuan itu apa Pak? Syarat dan ketentuan itu satu, mereka biasanya harus nulis semacam fakta integritas bahwa siap mematuhi Permenkes dengan tidak mengerjakan yang di luar kewenangannya. Yang tadi Bapak sebut tadi itu ya. Betul. Nah syarat yang kedua mengurus izin itu mereka harus bisa material head curing akrilik. Nah itulah yang 2 tahun yang lalu 90% tukang gigi di Indonesia tidak bisa itu, dan saya harus turun untuk mengajarkan itu. Supaya saat Pak Budi. Bukan cuma sekedar buat gigi aja, Bapak bisa mengedukasi.
Benar. Jadi. Nah Pak Budi, jadi penasaran nih dari cerita Pak Budi tadi, kita penasaran gimana proses pembuatan gigi tiruan itu sendiri. Jadi biasanya kita kalau dari dokter, ini kebetulan ada dari dokter Singapura, kita dapat model kuningnya ini Mbak, kurang lebih begitulah ya. Model kuningnya ini namanya model kerja. Material dental stone, setelah itu ada teknik yang dudukan rahangnya kita cepet di alat ini, namanya okludator atau artikulator lah, kira-kira begitu. Nah setelah itu oleh orang kita dalam kondisi ompong, nah inilah yang contoh ompong lah ya, ini contoh ompong, kita rangkai tapi merahnya ini masih lilin dulu. Oh, belum rapi ya Pak ya? Belum. Nah kalau giginya ini kita nggak bikin, giginya ini sudah buatan pabrik, kita tinggal milih merek, warna dan ukuran disesuaikan, kita ambil, kita merangkainya. Nah tapi ini masih lilin gitu. Nah setelah nanti kita rangkai jadi lilin, kita cobakan di mulut. Kita kirim kembali ke dokter, dicobakan di mulut, ini warna giginya pas enggak, ukurannya pas enggak, monyong enggak, gitu kira-kira gitulah bahasa orang awamnya. Kalau udah pas kembali ke sini, baru merahnya ini diganti dengan material akrilik. Srul coba nengok yang udah jadi lilin bagus itu. Nah ini udah rapi. Udah rapi, jadi ini semacam gigi palsunya, ini gusi palsunya, dan lekuk-lekuk ini gum carvingnya betul-betul seolah-olah menyesuaikan dengan ya di mulut seolah-olah aslinya. Nah, nanti ini udah bagus, kita masuk ke proses selanjutnya. Baru lilin ini akan menjadi akrilik sama gigi dengan posisi sama persis, dan proses itu ada di bawah. Proses pembuatan satu set atas bawah itu butuh waktu berapa lama Pak? Sebetulnya kalau kita nggak bicara banyak kerjaan, 1 hari selesai. 1 hari selesai. Yang menjadikan lama tuh kan ngantrinya di belakang. Ngantri. Jadi 1 hari Bapak bisa menghabiskan waktu berapa banyak jadi gigi ini? Sekitar 50 pieces. 50-60-an dengan 20 karyawan ya. 20 karyawan. Nah, 20 karyawan. Sudah akrilik ya? Belum, masih lilin. Masih lilin. Kalau akrilik udah keras. Akrilik udah keras. Masih lilin. Semua dililin dulu. Pola malam bahasanya itu. Berarti 1 karyawan 1 gigi atau Enggak. Ada bagian karena karyawan ini ada spek. iya, Khusus dia ini. bagian ini, dia bagian selanjutnya. Misalnya ini untuk anuin Iya. nempel-nempelnya, ini untuk ngelemnya, kayak gitu ya Pak. Nyusun gigi ini karyawan yang senior, kuncinya ada di sini. Berarti ini dari kita ya Pak ya? Oh, dari dokter? Dari dokter. Ini kan duplikat rahangnya. Untuk kita tahu mana yang nyetak nih dokter ya. di bawah sini. Kecuali yang memang pasien langsung kita cetak di sini kan gitu. Yang Bapak bilang tadi. Kurang lebih jadinya gini. Nah, ini gigi bawah ya, nanti jadinya. Ini masih lilin, warnanya beda, ini udah jadi akrilik nih. Jadi ini gigi yang ngompong di pasien. Yang ngompong kita isi dengan gigi palsu. Kita nanti lepas kayak gitu. Ya. Nah, inilah yang dipasangkan di mulut pasien itu nanti. Udah bisa, tapi di setiap hari itu perawatannya jangan Ya. jurnalistika. Ya, karena takutnya kan ada makanan keselip. Iya. Makanan keselip. Langsung bakteri kayak Vakum. Ya. Ada material baru fleksibel itu namanya nilon termoplastik. Ini sampelnya. Dia material yang lentur. Calon gigi master. Ya, lentur gitu. Oh. Nah, tetapi material ini nilon, gigi yang ada di pasaran kan dengan akrilik. Tentunya mereka nggak bisa senyawa. Iya, saya. Makanya giginya harus dilubang dan dia saling kait. Satu putus. Tapi perkembangan zaman material nilonnya ada, elemen giginya dari nilon belum ada. Nah, saya ciptakan alatnya untuk bikin gigi dari nilon. Karya Bapak sendiri. Karya sendiri. Luar biasa banget. Dan ini jangan-jangan bukan cuma Indonesia cetakan ini. Ini dunia aku tok yang punya. Bisa jadi go internasional ya Pak ya. Amin. Jadi kalau yang di atas tadi kan masih lilin ya. Merahnya masih lilin. Nah, jadi dengan proses masuk kuvet dulu sedemikian rupa, akhirnya
lilin itu menjadi akrilik keras. Nah, ini tinggal kita gerinda, finishing, poles untuk selanjutnya dimasukkan ke alat sterilisasi, baru kita kirimkan ke penggunanya. Kurang lebih begitu. Ya, udah keras. Mungkin boleh diinfo Pak, waktu pengerjaan ini berapa lama? Dari lilin tadi untuk sampai jadi ke akrilik butuh waktu kurang lebih 4 jam 5 jam. Nah, tetapi kan antara kita ngerjakan satu dan ngerjakan banyak waktunya sama, kurang lebih. Yang ngerjakan per satu-satu yang itu di atas, yang nyusun itu. Ini karena direbus. Berapa lama Pak? Rebusnya? 1 jam. 1 jam. 1 jam, nanti dinginkan 1 jam. Dinginkan 1 jam. Dari sini kan kita diperiksa dulu sama Pak Budi itu kan. Iya. Kita ada ruangan periksa. Ini yang masnya ini QC. Apa itu? Masnya yang ini QC-nya. QC di lilin. Jadi ada QC di masing-masing bagian. Kalau QC utama ya tadi yang udah 20 tahun itu. Ya, jadi ini proses untuk finishing. Udah keliling. Udah akrilik. Proses finishing, setelah itu dimengkilatkan. Ini finishing ya. Ya. Selesai dimengkilatkan, nah baru terakhir disterilkan. Karena prosesnya gigi ya seperti itu, gitu. Jadi mesti ending disterilkan. Apa itu? Oh, bisa pakai abu gosok, bisa pakai kumis batu apung. Ya, jadi ini proses untuk mengkilatkan. Ya, sudah ya. Oke. Nah, proses terakhir sterilkan. Ya. Cuci dulu baru disterilkan. Ini ya nempel gigi semuanya. Ya. Jadi ya kurang lebih proses terakhir. Itu apa tuh Pak? Air biasa atau apa? Nanti kasih poliden, pembersih gigi palsu. Ya, jadi dia Berapa sambil lama Pak? 3 menit ke 5 menit. 3 menit. Ya, Suhunya? oh, dia nggak ada suhu mas, dia bergetar, ultrasonik. Jadi bergetar, jadi kalau ada sisa-sisa kotoran apapun di situ dia akan lepas, berangkat. Nah, kalau udah itu ya tinggal packaging, kita kirim. Dari awal sampai akhir ini berapa lama prosesnya? Kalau cuma satu kerjaan sih 8 jam selesai mas. Yang lama ngantrinya. Iya. Jadi kan tentang prosesnya itu. Ya. Hai Bunda-Bunda, demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Dan buat bunda-bunda, ayah maupun oma dan opa yang membutuhkan gigi tiruan, jangan lupa langsung kemana Pak? Budi Dental Lab and Gallery, Ruko Villa Hang Lekir, Blok DD2, Delta 2, nomor 6, Legenda Malaka, Batam Center. Baik, terima kasih Pak Budi. Iya. Sama-sama. Sampai jumpa di program Batam Pos Cari Cuan berikutnya. Cuan, cuan, cuan.